Selama kami memeras, boleh ibu tahan kami. Nggak boleh begitu dong. Siapa yang maksa kamu? Kalau saya tadi itu kan, Mas saya wakil menteri. Hargai orang ngomong. Mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Presiden Pak Prabowo, kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya bahwa saya tidak di OTT. Pak Prabowo, please Pak, jangan biarkan rampok-rampok berdas ini duduk manis di kursi kekuasaan sambil merampas kantong rakyat. Emang pejabat-pejabat yang meres keringat pekerja. Kurang ajar mereka nih bro. Di saat banyak orang kesulitan dapat kerja, oknum-oknum di Kemenaker ini malah menikmati uang pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Lo tau nggak biaya resminya berapa? Cuma Rp275.000. Tapi sama si ini di markup jadi Rp6 juta. Kalau nggak bayar, sertifikat bisa diperlambat, dipersulit, bahkan nggak diproses sama sekali. Busuk emang. Ini negara apa pasar gelap? Orang mau kerja biar selamat malah diperas. Bener sistem kayak begini nih. Keselamatan buruh dijadikan ladang bisnis. Apa nggak keterlaluan pejabat-pejabat yang mainin aturan kayak gini? 11 orang ditangkap KPK dan resmi jadi tersangka. Kesel kan? Sama, gue juga kesel. Apalagi sekelas wakil menteri terlibat. Udahlah, kita cek now dulu. Kenapa banyak orang yang kesel sama ketangkapnya Noel di kasus pemerasan sertifikasi K3 ini? Ya karena banyak buruh dan banyak pekerja yang menaruh harapan besar ke Noel. Waktu siaran nih, gue pernah nih live sama Bang Noel. Pertanyaan gue waktu itu, Bang, apa bisa bubarin sistem outsourcing? Dengan lantang loh Bang Noel bilang, bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, apalagi di banyak kesempatan, Bang Noel ini teriak-teriak soal hukum mati koruptor. Minta ke para pelaku usaha, dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai-cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Noel juga sering datangin kantor-kantor buat ngebelain buruh yang ijazahnya disita sama perusahaan. Pasti nih yang lihat ngerasa, wah, ada harapan nih soal perburuhan. Tapi nyatanya, sama aja. Gatel tangannya kalau udah soal duit. Presiden Pak Prabowo, kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Aduh bang. Kalau udah gini aja, ingat keluarga. Kemarin-kemarin, apa nggak keinget sama anak bini? Jadi bro, kasus ini soal pemerasan. Pekerja yang membutuhkan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja, harus mengajukan permohonan sertifikat ke perusahaan jasa yang mengurus sertifikasi K3. Biaya normalnya cuma Rp275.000 per orang, tapi di markup jadi Rp6 juta. Nah, perusahaan jasa K3 ini yang kemudian berhubungan dengan Dirjen Bina Pengawasan Kementerian Tenaga Kerja. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya. Dari 11 orang yang ditangkap KPK, ada 9 orang internal di Kementerian Tenaga Kerja. Salah satu tersangka namanya Irvian Bobi Mahendro.
Dia ini dijuluki Sultan. Kenapa? Karena dia yang ngumpulin uang hasil pemerasan sertifikasi K3. Nah, menurut KPK, kira-kira uang hasil pemerasan ini totalnya 81 miliar rupiah. Uang yang mengalir ke Noel 3 miliar. Katanya buat renovasi rumah. Selain uang, Noel juga minta jatah motor Ducati. Di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nyawa buruh, bro, ditukar sama uang 6 juta rupiah. Iya, 6 juta untuk sebuah sertifikasi K3 yang seharusnya melindungi pekerja. Ini kan cuma bisa dilakukan sama pejabat-pejabat yang cacat moral. Sorry ya kalau emang agak kasar ngomongnya. Tapi emang harus dikasarin sih modelan pejabat begini nih. Dan yang membagongkan lagi, menurut KPK nih, aksi pemerasan ini sudah dilakukan sejak lama. Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Nah, buat pejabat Kemenaker lainnya yang terlibat dan belum ketangkap KPK, pasti bingung sekarang. Atau jangan-jangan ada yang sudah kabur ke luar negeri. Operasi tangkap tangan KPK ini menyita banyak barang bukti. Semuanya barang mewah yang nggak mungkin kebeli sama buruh. Nggak kaleng-kaleng barang buktinya. 15 mobil mewah, 7 sepeda motor, dan uang tunai 170 juta rupiah, sama uang US dollar sebanyak 2.200. Tapi masih ada loh yang nggak percaya kalau Immanuel Ebenezer ini terlibat. Kan kalau dilihat, dia tegas. Kayaknya nggak mungkin terlibat. Nih, dengerin keterangan KPK. Dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk memberhentikan atau menghentikan proses-proses pemerasan ini. Tetapi pada kenyataannya justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan, bahkan meminta ya. Karena ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor gitu ya. Kasus pemerasan ini sebelumnya sudah sempat ketahuan sama Inspektorat Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja. Salah satu tersangka, si Irfan Bobby Mahendra ini, sempat diganti sama Gary Aditya Herwanto. Harapannya dengan pergantian ini, itu bisa menyetop praktek pemerasan. Tapi faktanya, enggak. Pemerasan tetap berjalan. Artinya, ini sudah sistematis. Sertifikat keselamatan buruh diperdagangkan. Nyawa pekerja dijadikan ladang pemerasan. Dan ironisnya, orang yang dulu lantang teriak koruptor harus dihukum mati. Sekarang malah ditangkap KPK karena terlibat pemerasan. Immanuel Ebenezer jadi contoh betapa manisnya wajah di depan kamera ternyata nggak selalu sejalan dengan isi hati. Ini bukti juga kalau mulut manis pejabat seringkali cuma topeng. Pak Prabowo, please Pak, jangan biarkan rampok-rampok berdas ini duduk manis di kursi kekuasaan sambil merampas kantong rakyat. Demikian Cek Now kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap semangat, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.